Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Umam dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Master 5. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi tentang teori organisasi klasik dan birokrasi. Itu yang pertama, ada pengertian teori organisasi. Definisi teori organisasi ini berfungsi menjelaskan kegiatan dan dinamika kerjasama organisasi dan memberikan tuntunan dalam pengambilan keputusan berdasarkan prediksi akibat pengambilan keputusan tersebut. Yang kedua ada menurut ahli, yaitu Lubis dan Hussein, bahwa teori ini adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mekanisme kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi teori organisasi juga merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerjasama pada setiap individu. Dan selanjutnya ada teori organisasi klasik. Teori ini bisa disebut juga dengan teori tradisional atau teori mesin, berkembang mulai tahun 1800-an atau abad 19. Dalam teori ini, organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi atau terpusatkan dan tugas-tugasnya terspesialisasi, serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku, tidak mengandung kreativitas. Organisasi merupakan struktur hubungan kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi, dan faktor-faktor lain apabila orang yang diajak bekerjasama. Yang selanjutnya ada teori klasik, sepenuhnya menguraikan anatomi organisasi formal atau menguraikan pendalaman tentang organisasi formal. Ada 4 unsur pokok yang selalu muncul dalam organisasi formal, yaitu yang pertama, sistem kegiatan yang terkoordinasi. Yang kedua ada kelompok orang, ketiga ada kerjasama, yang keempat ada kekuasaan dan kepemimpinan. Berikutnya, menurut penganut teori klasik ini, suatu organisasi tergantung pada 4 kondisi pokok: kekuasaan, saling melayani, doktrin, disiplin. Sedangkan yang dijadikan tiang dasar penting dalam organisasi formal adalah yang pertama, pembagian kerja atau untuk koordinasi. Yang kedua, proses skalar dan fungsional atau proses pertumbuhnya vertikal dan horizontal. Yang keempat, struktur hubungan antar kegiatan. Yang keempat, rentang kendali atau berapa banyak atasan bisa mengendalikan bawahan. Seperti itu. Yang selanjutnya ada teori organisasi birokrasi. Jadi teori ini dikemukakan oleh Max Weber, yaitu perintis, salah satu ahli perintis manajemen organisasi. Dalam bukunya The Protestant Ethic, Spirit of Capitalist, kata birokrasi ini mula-mula berasal dari kata legal, rasional. Organisasi itu legal karena wewenangnya berasal dari seperangkat aturan prosedur dan peranan yang dirumuskan secara jelas. Dan organisasi disebut rasional dalam hal penetapan tujuan dan perancangan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Max Weber ini memiliki pandangan yang berbeda dibanding Taylor dan Fayol, yaitu salah satu ahli manajemen organisasi teoritis yang memasukkan perspektif sosial dan psikologis untuk memahami tentang organisasi. Jadi menurut Max Weber, untuk memahami organisasi dan strukturnya dapat dicarikan menggunakan konteks historis, dan ia mengembangkan norma-norma yang seharusnya dijalankan
oleh suatu birokrasi atau direfleksikan sebagai tanda kutip pegawai publik. Antara lain, yang pertama, pegawai publik sebaiknya bertindak seolah-olah dirinya adalah pemilik birokrasi dan tetap menjalankan tugas secara birokratis. Yang kedua, birokrasi sebaiknya terdiri dari pegawai publik profesional yang netral sehingga struktur organisasi dapat berfungsi dengan lancar dan seefektif mungkin. Jadi yang disebutkan di atas tadi menurut Weber, birokrasi itu bisa disebut juga dengan sebuah struktur administrasi tertentu yang bekerja berdasarkan otoritas yang berorientasi legal dan peran. Yang selanjutnya ada ciri-ciri birokrasi menurut Weber. Yang pertama, terdapat pembagian kerja di antara anggota organisasi. Jadi konsep birokrasi ini membagi tugas dengan anggotanya. Yang kedua, terdapat hierarki secara administratif. Jadi kedudukan jabatan menetapkan cara-cara atas penyelenggaraan terhadap organisasi. Yang ketiga, terdapat sistem yang berorientasi pada peran yang menggambarkan kinerja. Jadi peran pada birokrasi ini sasarannya juga harus tepat. Yang keempat, terdapat pemisahan antara kepemilikan dan hak individu dengan kantor. Jadi ini juga termasuk dari tadi tugas-tugas yang telah ditetapkan. Yang 5, seleksi staf berdasarkan kualifikasi teknis dan bekerja berusaha mencapai karir. Jadi ini staf juga berdasarkan dengan tingkatannya. Yang selanjutnya, berdasarkan ciri-ciri tersebut tadi, Weber juga mengungkapkan pandangan mengenai organisasi. Yang pertama, setiap pekerjaan pada organisasi birokrasi merupakan posisi khusus dengan tugas dan tanggung jawab tertentu. Jadi pandangan ini disebut juga dengan division of labor. Pandangan ini memungkinkan organisasi untuk memaksimalkan kemampuan anggotanya yang spesifik sesuai dengan pekerjaan atau tugas dipercayakan kepadanya. Namun terdapat kelemahan yang dihadapi, yaitu terdapat kesulitan dalam mengkoordinasikan berbagai tugas yang dijalankan oleh masing-masing pekerja, termasuk memastikan produk yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Yang kedua, struktur pada organisasi birokrasi cenderung terbentuk piramida atau top-down pyramid of organization dengan satu orang berada di puncak. Jadi bisa digambarkan dengan yang di atas itu seperti manajer atasan, yang bawah itu manajer menengah, dan yang bawahnya itu sebagai mandor atau supervisor, seperti itu. Yang ketiga, penyelesaian pekerjaan pada organisasi birokrasi dilakukan dengan membagi sebagian tugas supervisor kepada bawahannya. Jadi organisasi birokrasi ini menyarankan supervisor menyelesaikan sendiri tugasnya, namun sebagian tanggung jawab didelegasikan kepada bawahan. Prinsip ini disebut juga dengan delegation of authority. Menurut teori birokrasi, perilaku manajer atau supervisor yang selalu ingin menyelesaikan seluruh pekerjaan yang diberikan kepadanya tanpa melibatkan bawahan disebut dengan micromanager. Yang terakhir, pencapaian tujuan pada organisasi birokrasi disesuaikan dengan tingkatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor atau manajer, yakni jumlah bawahan ideal yang melapor kepadanya atau disebut span of control. Jadi semakin tinggi span of control ini, maka kemampuan supervisor atau manajer dalam mengelola bawahan semakin sulit. Namun bila terlalu kecil, maka akan terjadi kekurangan beban kerja. Jadi ada tambahan sedikit tentang birokrasi ini juga ada makna yang positif. Jadi maksudnya ini adalah sebuah sistem birokrasi yang terlahir yang berlandaskan akan kebutuhan sesuatu penghubung yang mampu menjalin antara negara dengan masyarakat dengan tujuan mewujudkan setiap kebijakan negara. Yang negatif, birokrasi ini berupa sebuah alat yang berfungsi sebagai penindasan kaum yang lemah, di mana setiap langkah yang diambil hanya untuk kepentingan kaum
otoritas dan kaya semata. Contohnya ini seperti tindakan korupsi, sistem pengolahan yang boros dan tidak efisien. Berikutnya ada jenis-jenis birokrasi. Ini ada 4, yaitu administrasi, pelayanan, peraturan, pengumpulan informasi atau kebijakan sebuah negara untuk menyiapkan data lalu yang akan dibuat kebijakan baru dengan situasi faktual. Oke, tadi ada tambahan sedikit, mohon maaf tidak saya tulis. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan di hati Anda, di hati teman-teman. Saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.